Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberi kemampuan oleh Allah untuk ibadat, sholat, paling tidak tadi, dan kita teruskan dengan kajian kita, melanjutkan kajian hadis-hadis Rasulullah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tapi sebelumnya mohon berkenan keriduannya sebentar membaca surah Al-Fatihah. Kebetulan Allah menguji kami, khususnya istri saya, nampaknya harus berobat cukup lama. Mudah-mudahan oleh Allah diberi kekuatan, disembuhkan kembali oleh Allah dengan kuasa dan kasih sayang Allah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Juga untuk siapapun yang sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bapak Ibu, kita meneruskan kajian Riyadhus Shalihin, masuk ke bab qada'i hawaijil muslimin. Bab menerangkan qada'i. Qada itu menunaikan ya. Hawaij itu jamak dari hajat. Apa tuh Pak? Kalau Bapak mau ini hajat saya. Apa tuh ya? Keinginan ya. Hajat keinginan. Hawaij itu jamak dari hajat. Al-muslimin, umat Islam. Bab menunaikan keinginan-keinginan, hajat-hajat orang muslim. Jadi masuk dalam kategori nolong orang yang punya hajat, oleh kita ditolong sehingga bisa lancar, bisa terpenuhi. Nah, itu namanya qada'il hawaijil muslimin, menolong hajat-hajat, keinginan-keinginan dari sesama orang muslim, lalu oleh kita dibantu, ditolong, dilancarkan sehingga jadi lancar atau mudah. Itu antara lain maksudnya. Babun qada'i hawaijil muslimin. Ini bab menerangkan, menunaikan hajat-hajatnya orang muslim. Qala Allah Ta'ala. Syekh penulis kitab ini memulai dengan ayat Quran. Qala ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ini adanya surat Al-Hajj ayat 77. Lengkapnya begini, ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Waf'alu, hendaklah kamu berbuat,
al khairu, kebaikan. Nah, berbuat baik. La'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang yang menang, yang sukses. Inilah ayat atau kalimat dari ayat yang punya makna sangat luas. Walaupun tentu ada batasannya. Kita disuruh berbuat baik apa saja. Yang penting baiknya itu baik dalam pandangan Allah, apa saja. Ini dipakai dalil juga, mohon maaf. Termasuk apa? Peringatan Maulid Nabi, baiknya baik, lakukan. Ini oleh orang kan karena harus Rasul kasih contoh. Kalau kebaikan-kebaikan mah nggak usah pakai contoh juga, lakukan aja. Asal pasti itu kebaikan tidak bertentangan dengan ajaran Allah. Ini ayat punya makna umum. Apapun berupa kebaikan, asal kebaikan itu tidak bertentangan ajaran Allah, lakukan. Waf'alul khair. Ini ayatnya. Ayat ini, kalimat ini sebetulnya lanjutan dari ayat sebelumnya. Dari kalimat sebelumnya, maaf. Ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu. Wahai orang yang beriman, ruku sujud. Nah, ruku sujud itu ibadah, ada aturannya. Ya, ada aturan dalam Islam. Ruku sujud itu sholat itu ada aturan, enggak boleh semau kita. Ya ayyuhalladzina amanurka'u irka'u wasjudu. Itu sholat. Wa'budu rabbakum. Sholat itu ibadah mahdoh, polanya sudah tertentu, gak boleh kita ngubah-ngubah, nambah-nambah, ngurang-ngurang, gak boleh. Sholat irka'u wasjudu. Yang kedua, ibadat jenis kedua, wa'budu rabbakum. Nah, loh, kan yang barusan juga ibadah. Ruku sujud juga ibadah kan? Tapi kok ada tambahan, ada lanjutan, wa'budu, beribadat kalian robbakum, kepada Tuhan kan. Ini bentuk ibadat selain sholat. Lalu gimana nih polanya? Nah, polanya itu bebas terbatas. Kalau sholat terbatas, nggak bebas aturannya. Kalau yang kedua, wa'budu robbakum, bebas terbatas. Misalnya zakat ada aturan, tapi jumlahnya berapa? Ya tergantung. Sodakoh misalnya ibadat, jumlahnya berapa? Ya tergantung kita mau. Jadi namanya bebas terbatas. Wa'budu rabbakum. Kalau obat mah Pak, yang terbatas mah tulisannya itu lingkarannya merah itu. Saya masih ingat dulu saya di percetakan cetak-cetak apa namanya? Dus obat, kemasan obat. Kalau sudah dikasih lingkaran merah, itu adalah terbatas, harus resep dokter. Kalau lingkaran biru, itu bebas terbatas. Walaupun tidak pakai resep, tapi hati-hati, sebab ini efek sampingnya buruk. Nah ini mohon maaf saya kemana-mana saja ya, karena soal ini juga akhirnya jadi penting juga. Obat-obatan itu kan diproduksi lewat produk bahan kimia dan sebagainya. Jadi nggak boleh anggap sembarangan. Banyak orang yang terserang ginjal karena minum obat sembarangan. Sekarang apotek itu nggak pakai resep juga dikeluarin sekarang. Zaman dulu itu nggak boleh. Setiap obat yang letter merah, yang terbatas, itu hanya dikeluarkan berdasarkan resep. Itu pun dicatat siapa pembelinya, pasiennya, alamatnya di mana, nomor telepon berapa. Itu bebas. Yang kedua, warna biru, bebas terbatas. Yang ketiga, warna hijau. Hijau mah bebas, nggak ada efek samping yang lain. Nah, jadi ibadat rupanya mirip begitu. Mohon maaf ya. Ibadat sholat itu harus ngikutin Rasulullah sallu kama arautumuni usolli. Itu tidak bebas. Harus. Yang kedua, bebas terbatas. Nah, bebas terbatas itu seperti sodakoh, bebas terbatas. Sholat sunnah tuh, sholat sunnah tahajud, mau berapa rakaat Bapak mau? 2 boleh, boleh. 4 boleh, boleh. 6 boleh, boleh. Bahkan ulama mengatakan 1000 kalau mau boleh tahajud. Jadi itu namanya bebas tapi sholat ada terbatas tuh masalah sholatnya, jumlahnya bebas.
Sholat sunnah mutlak itu bebas waktu lagi itu mah. Sholat juga ada takbir, ada sebagainya. Itu namanya terbatasnya. Bebasnya apa? Silahkan sembarang waktu silahkan. Jumlahnya berapa silahkan. Asal ada asalnya. Jangan di waktu yang diharamkan atau dimakruhkan. Itu namanya bebas terbatas. Itu pada kalimat Pak wa'budu robbakum. Ya, nah kita berbakti ke orang tua. Nah itu adalah ibadat juga sifatnya, punya nilai ibadat gitu ya. Tapi seperti apa? Seperti apa itu bentuk mengabdi ke ibu bapaknya? Nah, bisa berupa kita membantu kesulitannya, kita bisa membantu, bisa ziarah kepada orang tua. Pertanyaannya berapa kali kita ziarah ke orang tua? Enggak tentu itu. Kita bawa oleh-oleh ke orang tua nih, itu bakti tuh. Berapa jumlah boleh-oleh nggak ditentukan. Maka itu bebas terbatas. Itu namanya wa'budu rabbakum. Nah yang ketiga ini waf'alul khair, berbuat baik. Ini betul-betul kebaikan yang bebas, asal baik, asal tidak bertentangan dengan ajaran agama. Maka tadi saya singgung diantaranya peringatan Maulid Nabi. Itu bebas. Yang penting ada manfaatnya, tidak bertentangan dengan ajaran agama. Manfaatnya terasa, itu termasuk al-khair, perbuatan kebaikan yang tidak terikat aturannya tapi tetap nilainya baik. Nah jadi Bapak yang terhormat, dari 3 level sifat dari ibadat ini berarti Islam mencakup seluruh kebutuhan kita. Islam itu dari mulai yang ketat aturannya sampai yang longgar. Membentuk negara, apakah harus khilafah Islamiyah atau harus republik atau harus kingdom, kerajaan? Sebetulnya masuk kategori waf'alul khair itu Pak. Yang penting efeknya baik kepada semua, tidak masalah. Nah ini beda mungkin dari orang-orang Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir mengatakan wajib khilafah Islamiyah. Itu kafir, itu yang republik, yang kerajaan. Nah itu beda lah itu ya. Tapi ajaran Islam secara umum ya ahli sunnah wal jamaah, pilihan mau republik, pilihan mau kerajaan seperti Saudi sekarang, Saudi, Qatar, Uni Emirat kan kerajaan, Yordania sampai sekarang, Malaysia, Brunei kan kerajaan Islam semua itu, nggak masalah. Republik Indonesia, kemudian mana lagi? Mesir, Republik ya, kemudian Yaman, dan sudah tidak apa-apa. Bahkan Iran juga Republik, nggak apa-apa. Yang penting manfaat itu masuk kategori ibadat waf'alul khair. Nah, jadi Islam ini dari ayat yang pendek dalam surat Al-Hajj ayat 77 itu sudah mencakup hukum Islam dari masalah yang paling ketat sampai paling longgar, asal tidak bertentangan dengan ajaran agama. Itu kesempurnaan syariat Islam. Nah, di sini yang dikutip oleh Al-Musannif pengarang kitab, karena akan menerangkan tentang membantu menyelesaikan hajat orang lain, maka dikutip akhirnya saja waf'alul khair la'allakum tuflihun. Kamu mesti berbuat baik supaya kamu mendapat keuntungan. Wa qala ta'ala, ayat lain Allah berfirman lagi, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Nah, jangan kecil hati, jangan khawatir. Siapapun berbuat baik kepada orang lain itu Allah tahu. Artinya tidak usah pakai pencitraan. Ingin berbuat baik dengan syarat diliput, dengan syarat diumumkan. Enggak usah. Kalau sahabat Allah Maha tahu, cukuplah yang tahu terhadap kebaikan kita Allah. Tapi Pak Ustadz niatnya saya begitu, berbuat baik cukup Allah, tapi orang pada tahu ya biarin. Orang pada tahu mah itu mah nggak masalah bagi kita. Orang-orang pada tahu.
tapi niatnya tidak untuk digembar-gembur ke orang. Niatnya wa ma taf'alu min khairin, apapun yang kamu lakukan suatu kebajikan, fa innallah, maka sungguhnya Allah bihi, terhadap kelakuan itu, alimun, maha mengetahui. Lengkap sudah ayat ini, dua ayat ini. Satu, kita disuruh berbuat baik apa saja. Kedua, kalau berbuat baik kita serahkan sebab Allah maha tahu. Tidak usah berbuat baik dengan niat pencitraan. Pencitraan itu bahasa sekarang ya. Kalau zaman dulu mah saya nggak tahu istilah pencitraan, adanya ujub ria gitu aja zaman dulu mah. Sekarang mah ada istilah modern, pencitraan gitu. Citra itu apa sih? Saya tidak tahu juga citra. Baik, sekarang masuklah ke hadisnya. Dua ayat cukup untuk pendahuluan bab ini. Hadisnya. Wa an Ibni Umar, dari sahabat kangjeng Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW qala, bahwa kangjeng Rasul SAW telah bersabda, al muslimu akhul muslimi, seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. La yadlimuhu, jangan seseorang itu menzolimi sesama muslim. Jadi jangan berbuat zolim kepada sama muslim. Wala yuslimuhu, dan jangan membiarkan orang muslim dizolimi. Oh, jadi kita harus ngebela tuh Pak. Kalau ada orang muslim dizolimi, kita harus ngebela. Membiarkannya kita berarti salah. Orang muslim dianiaya, kita biarin, salah. Maka kata Rasulullah, yuslimu, jangan kamu biarkan orang muslim dizolimi oleh yang lain. Harus bela. Nah, maka fi hajati akhi, man, barang siapa, karena yang adanya fi hajati akhihi, menunaikan ya atau membantu hajat saudaranya. Karena Allahu, maka adalah Allah fi hajatihi, akan menolong juga hajat orang yang nolong itu. Nah, jadi kita menolong sesama muslim, Allah nanti menolong kita. Kesulitan kita dibantu oleh orang lain itu akan dibantu oleh Allah. Kesulitan orang yang dibantu oleh kita, kesulitan kita akan dibantu oleh Allah. Ini kata Rasulullah nih ya. Wa farroja al muslimin, barang siapa yang farroja itu membuat jalan keluar. Farroja itu jalan keluar, way out ya. An muslimin, dari seorang muslim, kurbatan, suatu kesulitan. Ada orang punya masalah rumit banget, sulit banget, lalu oleh kita dibantu sehingga kesulitannya itu bisa selesai, gitu ya. Farrajallahu anhu bihi kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Orang yang menolong menyelesaikan kesulitan orang lain itu, kelak di hari kiamat kesulitannya ditolong, diselesaikan, dibantu oleh Allah. Jadi amal soleh itu luar biasa ya. Jadi orang yang suka nolong, ada orang kesulitan, dibantu oleh kita sampai selesai. Nanti kesulitan kita di hari kiamat dibantu oleh kamu udah selesaikan. Ada itu ya. Jadi wa man satara musliman, barang siapa yang menutup aib, sataro itu menutup. Menutup itu kesulitan, keburukan seorang muslim. Orang muslim itu sebetulnya punya kesalahan, punya keburukan, tapi oleh kita ditutup keburukannya, tidak digembar-gemborkan. Satarahullahu yaumal qiyamah. Orang itu kalau punya juga aib, punya juga keburukan, di hari kiamat ditutup oleh Allah. Tuh Pak, sesama muslim itu harus begitu. Akhlak mulia, jangan suka menggumul. Ini sudah kami singgung pada pertemuan yang lalu ya. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada di Imam Bukhari, ada di Imam Muslim dengan kalimat yang sama. Jadi kalau muttafaq itu bersesuaian antara hadis tersebut di kitab Bukhari juga di kitab Muslim dengan kalimat redaksi yang sama. Itu namanya muttafaqun alaih.
Baik, Bapak hormat. Hadis kedua, ini agak panjang ya. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallam, dari kangnya Nabi sallam qala man nafasa ala mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Man nafasa, barang siapa yang melapangkan an mukminin, dari seorang mukmin, kurbatan, suatu kesumpekan, suatu kerumitan, min kurabi dunia, dari kesulitan duniawi. Jadi ada saudara muslim mendapat kesulitan duniawi, lalu dibantu oleh kita sehingga menjadi selesai, menjadi lapang, menjadi tuntas, selesai. Nafasallah, maka Allah akan melapangkan anhu, kepada orang yang nolong tadi, kurbatan, suatu kerumitannya, min kurabi yaumil qiyamah, dari kesulitan di hari kiamat. Hampir sama dengan yang tadi ya. Ada orang punya kesulitan, sulit banget. Ternyata kita tahu, lalu kita bantu. Pak, ada kesulitan. Iya, apa ini nih? Coba saya bantu ya. Dibantu, kerumitannya selesai, rapi. Yang bantu itu dijanjikan oleh Allah di hari kiamat, kalau dia dapat kesulitan, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman nih zaman sekarang ini kalau saya lihat, kesulitan terbanyak itu kelibet hutang. Bener nggak? Bener nggak tuh? Kesulitan zaman sekarang paling banyak yang saya tahu aja, yang tidak tahu mah adalah kelibet hutang. Ini mah saya di hampir semua majelis taklim ada yang mengeluh itu. Nah, gimana menolongnya? Bantu sama kita. Punya duit nggak? Punya duit nggak? Maka saya kemarin punya cita-cita, ingin mendirikan baitul mal. Ternyata tidak. Tujuannya untuk membantu itu. Ternyata susah juga. Saya datang ke kantor koperasi. Mana Pak Haji Deni nih? Pak Haji Deni sukses tuh koperasinya, koperasi syariahnya. Saya IKR, saya pernah ke sana 3 kali, 4 kali saya ceramah di sana itu. Saya ketemu dinas koperasi bahwa kami ada rencana mendirikan. Ternyata syaratnya gini-gini dan harus punya modal 500 juta. Ya, tuh dari mana modalnya? 500 juta. Mendirikan namanya Baitul Mal Syariah. Sebab itu di bawah lembaga koperasi, di bawah kekoperasian dalam institusi negara. Nggak jadilah, saya nggak punya ngumpulin orang, tujuannya mau kumpulan kecil-kecilan, lalu dapat berapa, siapa yang kesulitan bantu, gitu tujuannya sih. Tapi ternyata tidak mudah. Saya tidak buruk sangka, itu juga bagus sih peraturan, supaya mungkin jangan ada yang bikin lembaga itu abal-abal, tidak punya modal mau bantu, akhirnya malah dia menjadi morotin anggota dan sebagainya, akhirnya malah terjadilah manipulasi dana. Itu mungkin saya berbaik sangka kepada aturan itu ya. Tapi saya dengar paling banyak kesulitan zaman sekarang adalah kelibet hutang. Solusinya gimana? Saya serahkanlah kepada para ahlinya, silahkan dipikirkan. Siapa yang bisa membantu menyelesaikan kesulitan itu, ya, maka kata Rasulullah, dia akan dibantu di hari kiamat jika dia punya kesulitan dari Allah. Maka kemarin saya dengar Pak Purbaya itu, saya jadi apa enggak tuh, para anggota BPJS yang ngutang mau dilunasi oleh negara. Itu kata Pak Purbaya, kalau tidak salah 72 triliun berapa, lupa itu, nggak tahu lah. Itu yang hutang-hutang, karena masalahnya kata dia begini, itu orang sudah anggota, tapi lama kelamaan nggak mampu ngambau iuran tiap bulannya, akhirnya dia putus. Nah, itu yang menjadi tunggakan lama itu. Saya kemarin ternyata juga punya tunggakan. Saya ngurus BPJS dari 2014, udah jadi anggota saya, seluruh anggota saya. Tapi setelah itu saya bayar aja terus ya, nggak tahu hitung-hitungan, nggak tahu perubahan peraturan, nggak tahu. Kemarin istri saya sakit, saya juga sakit, saya urus. Saya ternyata saya punya hutang 35.000. Padahal iuran saya itu tiap bulan dipotong dari tabungan BCA, karena saya langsung auto debit ya.
selalu keluar tulisan. Di situ tulisan bahwa pembayaran BPJS Anda berhasil, gitu kan tulisannya. Setiap bulan, berarti kan kebayar terus tuh. Saya nggak curiga apa-apa. Begitu kemarin mau urus, dibuka, Bapak ada tunggangan 35.000. Loh, kok katanya berhasil? Tiap bulan berhasil berarti nggak punya masalah gitu, pikiran saya. Ternyata berhasil itu cuman yang potongan itu. 30.000 dari kapan saya nggak tahu itu. Ya sudahlah, tak lunasin, gitu ceritanya nih ya. Nah itu cerita, jadi saya dengar Pak Purbaya tempo hari itu punya program, kita negara pemerintah bisa membantu melunasi khususnya yang BPJS nunggak mau dilunasi oleh pemerintah. Alhamdulillah, terima kasih. Itu cocok banget bagi saya itu. Sebab itu orang-orang sulit itu, yang tidak bisa ngelunasin mungkin tidak punya uang itu. Karena harus store tiap bulan kan, walaupun nggak sakit kan tetap store juga. Nah sebenarnya saya setuju, itu bagus sekali, tapi nggak tahu kelanjutannya ya. Itu bagian dari menolong kesulitan orang per orang. Nah bagaimana kalau negara yang nolong? Negara punya pahala nggak? Tergantung pemberi kebijakannya, decision makernya siapa. Kalau pemberi kebijakannya ada unsur nolong orang susah, pahalanya gede Pak. Nolong 25 juta orang yang sulit, di akhirat termulia orang itu. Jadi Bapak silahkan jadi pemerintah tuh ya, mau di dinas koperasi, mau di dinas sosial, dinas kesehatan, dinas pendidikan, apapun, lakukan kebijakan itu yang menolong orang-orang susah, di akhirat mulia sekali. Ini hadisnya nih, jelas ya, karena negara pemerintah juga yang mengelolakan manusia, maka pahala diberikan bukan ke negara, ke manusianya, penyelenggara negara ya. Nah jadi ini hadis Rasul itu sahih ya. Silahkan berlomba-lomba untuk berbuat menolong orang yang sedang kesusahan ya, dengan ikhlas, dan Allah menyiapkan balasan yang sangat mulia. Man yassara ala mu'sirin, ini uraiannya ya. Tadi problem yang sulit ditolong, selesai. Kedua, ada lagi sama juga artinya nih, waman yassaro, siapa yang memudahkan ala mu'sirin, dari satu kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan memudahkan orang itu di dunia dan akhirat. Nah, di antara memberikan kemudahan ada ayatnya di Al-Qur'an tentang utang piutang. Kalau Bapak punya dana dipinjamkan ke orang lain, tentu saja dengan perjanjian dikembalikan, ada waktunya dan sebagainya ya. Itu tiba-tiba yang minjem kita ini nggak bisa ngembaliin, bukan males, bukan tidak berusaha, memang tidak mampu, padahal pinjamnya juga kebutuhan pokok, bukan untuk mewah-mewah. Quran mengatakan kasih kemudahan. Itu ada ayatnya Pak, lupa ayatnya, nanti Bapak ketemu lah, pasti ketemu itu. Kalau tidak salah di surat Al-Baqarah juga itu. Berilah kemudahan orang yang punya kesulitan untuk membayar hutang itu. Nah ayatnya ini, hadisnya, man yasara ala muslim, memudahkan dari kesulitan, betul-betul kesulitan. Nah lalu teknisnya ada yang mengatakan teknis memudahkan orang yang bayar hutang itu gimana? Bisa waktunya diundur, itu memudahkan. Sudah, kalau belum punya ya kapan aja lah, nanti bulan depan atau disicil 3 bulan, itu namanya memudahkan itu. Boleh, atau dimudahkan jumlahnya. Karena mohon maaf, saya termasuk yang menerima kemudahan itu dari sahabat. Ya cerita aja nggak apa-apa lah, pribadi nih. Anak saya masih kuliah waktu itu Pak. Saya kalau datang waktu bayar kuliah pusing saya. Saya sudah nggak kerja, cuman ngaji doang kayak gini. Aduh, uang gimana? Akhirnya saya jalan malam-malam itu, harus sudah bayar uang kuliah Pak. Ketemu tetangga saya di jalan raya itu, rumahnya kaya, kelihatannya bagus lah. Bahkan di rumahnya ada organ, ada stick buat main golf, kan kaya tuh namanya ya. Kira-kira saya kaya, tapi saya kurang akrab, cuman lewat berhenti sebentar, nggak jadi kurang akrab. Jalan lagi saya, ini besok harus bayar uang kuliah nih. Jalan lagi, ya ketemu ini mah akrab nih. Ya nggak ada organ sih, cuman dia punya
toko di Pramuka. Bukan toko bikin ijazah, bukan. Toko obat. Toko toko obat di Pramuka. Ah, ini kayaknya orang baik nih, orang Padang nih. Saya ketemu ngobrol, Pak Haji saya gini, oh iya ya, kasih Pak. Alhamdulillah saya kebayar. Lama saya belum bisa bayar. Sampai anak saya lulus. Baru saya ada rezeki. Setiap ketemu, maaf ya Pak Haji belum ada. Oh ya nggak apa-apa gitu ya. Begitu anak saya lulus rezeki ada, alhamdulillah saya bawa. Pak Haji saya bayar ya. Karena anak saya waktu itu begitu lulus mau ditugaskan di Sumbawa. Nah, udah lulus tapi ada uang gitu. Nah, betul Sumbawa saya gitu Pak. Akhirnya apa? Saya masih ingat itu hutang 3 juta saya ke beliau itu karena uang kuliah waktu itu ya. Nah, kemudian anak saya dulu di kedokteran agak lumayan gede gitu ya. Nah udah gitu Ustadz, saya sebutnya bantu bonto, tapi nggak usah lah 3 juta, cukup 1 juta saja. 2 jutanya saya ikhlas. Itu namanya memudahkan. Pahalanya besar itu. Saya ngalamin, maaf ya, saya ngalamin pribadi, tapi itu kebaikan orang. Saya menyebut kebaikan. Orangnya orang Padang. Punya toko obat kebetulan karena saya juga belanja obat untuk bawa anak saya ke Sumbawa Barat itu untuk tugas setahun di sana dulu namanya PTT. Nah itu contoh memudahkan. Jadi Bapak bisa punya peluang berbuat baik mungkin seperti itu atau lebih dari itu. Ketika ada orang kesulitan oleh kita dimudahkan. Masya Allah saya gembira sekali Pak. Waktu kata Bapak itu tidak usah 3 juta, cukup 1 juta. Bayangin cuman sepertiganya. Yang 2 jutanya ikhlas itu buat Ustadz. Gitu. Jadi saya punya kewajiban juga Pol, karena saya membayar. Kedua, dia telah berbuat baik kepada saya. Maaf ya. Jadi saya cerita pribadi ini. Itu namanya yasaro, memudahkan kesulitan orang lain. Saya dua kali dapat tuh. Satu bapak ini orang Padang, satu lagi bapak orang Betawi ini. Nah ini mah punya toko besi. Ya teman-teman saya ini anak kedua. Kalau yang barusan anak pertama tuh. Anak kedua juga saya begitu. Untuk kuliah saya pinjem gitu Pak. Tapi alhamdulillah udah selesai begitu saya bayarkan. Waduh, saya tunaikan tetap ya walaupun agak lama. Saya minta maaf agak lama ini tapi ujungnya terbayar. Tapi betapa gembiranya saya ketika orang itu mengikhlaskan, tidak usah semuanya Ustadz, segini juga ada cukup buat saya sebagai tanda bahwa Ustadz telah melunasinya saja, selebihnya saya ikhlaskan buat Ustadz. Ini contoh bagaimana orang berbuat baik. Man yassaro, siapa yang memudahkan ala mu'sirin kepada orang yang kesulitan, yassarallah, maka Allah memudahkan alaihi kepada orang tadi fid dunya, di dunia, wal akhirah, di akhirat. Ini mah dunia akhirat. Allah bisa tunjukkan nanti di dunianya juga dibantu, bukan cuma di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib orang muslim di dunia, seorang muslim, maka Allah menutup aib orang itu di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi, Allah itu pada pertolongan hamba, maka nal abdu, sepanjang si hamba itu fi auni akhihi, dalam menolongi saudaranya. Jadi Allah itu menolong siapapun kalau siapapun itu suka menolong saudaranya gitu Pak. Allah menolong siapapun sepanjang siapapun itu suka nolong saudaranya. Ini ajaran moral yang luar biasa ya. Mungkin bagi orang-orang yang individualis ini kayaknya nggak nyangkut ini. Tapi bagi orang yang sosialis mungkin ya cocok ya. Jadi lakukanlah kebaikan, jangan takut. Nanti di balik itu ada Allah. Di balik itu ada Allah. Wallahu fi aunil abdi, Allah pada menolong seseorang, maka nal abdu, sepanjang orang itu menolong fi auni akhi, kepada saudaranya. Nah kata-kata saudara itu ada dua. Satu saudara nasab. Ini juga saya perlu sampaikan nih. Sebab ada orang yang pelit sama saudaranya sendiri. Baik sama orang lain. Sama orang yang sudah bantu saudaranya sendiri cuekin.
Itu saudara sendiri, saudara nasab, saudara sedara. Tolong juga kalau kesulitan. Atau saudara seagama, dimanapun adanya, itu akhihi juga, masuk kategori saudara. Mungkin kalau diperluas saudara secara kemanusiaan bisa juga, karena kita sebagai manusia disuruh tolong menolong, ya. Wa man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan, ya tamisu, yang menuju fi padanya ilman, kepada dapat ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan bil jannah. Ini agak beda kelihatannya. Siapa yang berjalan menuju tempat mencari ilmu, ya, fihi ilman, sahalallah, Allah akan memudahkan bagi orang tersebut jalan menuju surga. Apa hubungannya ya? Yang tadi kan bicara tolong menolong ya. Sekarang bicara ilmu. Karena untuk tolong menolong biasanya ditumbuhkan oleh ilmu. Kalau kita punya ilmu yang baik, amal soleh itu juga akan mudah. Tolong menolong itu hanya bagi orang yang berilmu, maka akan terlaksana dengan baik. Orang yang tidak berilmu koret. Tahu koret nggak? Orang tidak berilmu biasanya itu pelit. Tapi orang berilmu itu karena ngerti mana manfaatnya tolong menolong, bahkan pahala dari Allah, maka dia akan mudah. Didapatnya dapat ilmu. Termasuk ini ilmu nih, pengajian. Maka siapa orang yang berjalan tekun, rajin nuntut ilmu, Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Insyaallah ya, amin. Wa majtama qaumin fi baitin, tidaklah berhimpun suatu kaum fi baitin, di satu rumah, min buyutillah, dari rumah-rumah Allah. Apa rumah Allah? Masjid. Siapa yang berkumpul di satu masjid, ya, yatluna kitab Allah, lalu mereka membaca kitab Allah, ayat Quran dibaca, wa yatadarasunahu, lalu ditadaruskan, bainahum, antar mereka, tadaruskan, dipelajari. Tadi kan saya sudah baca 2 ayat, itu ayat Quran tuh, lalu dipelajari dalam satu majelis pertemuan nih, ya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Pertemuan yang seperti itu, yang dibacanya ayat Quran, dibahasnya ayat Quran itu menjadi ilmu buat kita, maka akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan batin. Wa ghasyyathum rahmah, akan terliputi oleh rahmat Allah. Wa hafathumul malaikah, dikerumuni oleh para malaikat. Wa zakarahum, Allah, dan Allah akan menyebut-nyebut itu fiman indahu, di sisi para malaikat itu. Jadi pertemuan seperti ini, di mana ayat Quran dibaca, dipelajari, satu, akan membuat tenang dalam hati para peserta. Kedua, akan turun rahmat Allah. Ketiga, akan dikepung oleh para malaikat, dikepung dengan kasih sayangnya, dikerubuti oleh para malaikat, ya. Wa hafathumul malaik wa zakarahumullahu fiman indahu, kelak di hari kiamat Allah akan menyebut-nyebut keutamaan ini di hadapan para malaikat. Nih umat-umatku nih, hamba-hambaku sedang berbuat baik, sedang mengaji ilmu Al-Quran dan nih, itu kata Allah kepada malaikat, ya. Jadi maaf Bapak yang terhormat, jadi sampai di sini menunjukkan keutamaannya majlis ilmu, ya. Dan saya sudah sempat sampaikan kemarin bahwa ada ayat yang mengatakan orang yang beriman dan istiqomah akan didatangi para malaikat. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu, dan seterusnya. Orang yang iman dan istiqomah akan didatangi malaikat. Saya bertanya-tanya, kita kan beriman, kita juga insya Allah istiqomah, kapan kita datangin malaikat? Ayat Quran, tatanazzalu alaihimul malaika, akan datang turun kepadanya para malaikat. Kok kita belum merasakan? Sebetulnya mungkin ada sekarang juga, cuman kita tidak merasakan. Tapi ahli tafsir Ibnu Katsir menerangkan
malaikat akan datang pada saat orang itu sakaratul maut. Yang kedua, pada saat di alam kubur. Ketiga, pada saat hisab. Keempat, pada saat melewati sirat mustaqim. Dan selanjutnya pada saat dihantarkannya masuk ke surga. Malaikat akan datang. Malaikat mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kamu jangan takut, jangan sedih, kamu harus gembira. Kami ini temanmu waktu di dunia. Maka aku teman kamu di akhirat. Malaikat akan bilang gitu. Lalu saya tanya, malaikat yang mana ya kira? Jibril, Mikail, Israil, apa siapa? Malaikat yang sering ketemu kita di dunia, tapi kitanya tidak tahu. Malaikat apa itu? Saya sudah khutbahkan kalau tidak salah di sini Mbak Ari ya. Bertahun berapa? Malaikat apa itu yang sering ketemu kita, tapi kita tidak tahu? Di antara malaikat pengajian. Di pengajian ada malaikat. Berangkat dari rumah ke masjid ada malaikat nemenin. Banyak kesempatan malaikat itu menemui kita, cuman kita tidak tahu. Nah, nanti begitu kita meninggal, insya Allah Pak, itu malaikat yang kenal kita berdatangan, menghibur kita. Mudah-mudahan itu kabar gembira nih. Dimulai dari sakaratul maut, mereka datangnya itu, menampakkannya. Kalau sekarang belum menampakkan. Sakaratul maut menampakkan. Di dalam kubur, selain amal ibadat kita yang nemenin, malaikat. Malaikat yang kenal dengan kita karena kita sering berbuat baik. Maka saya sudah bilang, sayang banget nih orang itu punya kesempatan baik. Contohnya majlis ilmu seperti ini, di mana malaikat berkerumun menyaksikan, tapi kita tidak mau. Karena terus terang saya sering memperhatikan nih, sholat maghrib penuh Pak. Sholat isya juga penuh. Tapi antara maghrib dan isya pada pulang. Itu banyak di tempat lain. Kalau di sini bangga ya. Pulang ngapain? Sayang banget itu. Kita mau kenalan sama para malaikat itu. Nanti dicatat, malaikat seneng itu melihat kita. Kita kan nggak lihat. Iya nggak lihat memang. Tapi karena beda alam. Tapi mereka lihat. Nanti kita pada saatnya kita butuh itu. Di alam kubur kita butuh teman. Selain amal ibadah kita jelek gimana? Kita belum bagus gimana? Malaikat teman kita yang lain. Nah jadi mohon maaf, kesempatan yang baik-baik itu saya suka pikirkan, kesempatan bagus kok disia-siakan ya gitu. Nah, pengajian itu asal niatnya ikhlas, yang dibacanya Al-Quran, dipelajari untuk ilmu, itu adalah kesempatan kita berbaik-baik, salah satunya berbaik-baik dengan para malaikat. Nah ini hadis ya. Jadi malaikat itu mengerumuni pada tempat wadah. Kemudian waman bata'a bihi amaluhu. Nah, cuman ada penutup hadisnya ini, peringatan ini. Waman bata'a bihi amaluhu, barang siapa yang lelet, batu itu lelet Pak, bahasa Betawi lelet, lambat untuk beramal. Orang mau udah dari tadi, ini mah entar dulu gitu ya. Barang siapa yang lelet amalnya, lam yusri bihi nasabahu, tidak bisa dipercepat oleh siapapun walaupun oleh keluarga sendiri. Jadi yang lelet itu akan pahalanya lelet juga. Saya suka kaitkan nih, orang sholat berjamaah nih Pak, sholat berjamaah nih, sahu subuh pakum, luruskan sapnya nih, cepet tuh cepet maju deketin ke imam. Ini mah diom aja dibilang lelet tuh namanya. Nanti masuk surganya juga lelet, orang udah pada masuk, dia mah belum bisa masuk. Kira-kira begitu Pak. Ini hadis itu maknanya bisa ke situ. Jadi untuk kebaikan itu harus gesit ya, sepanjang kita memungkinkan. Jangan suka lelet kalau untuk kebaikan, sholat, sedekah, nolong orang. Itu kita kalau bisa pelopornya itu. Bapak kan suka baca waqiahnya, surat waqiah. Waqiah itu ada 3 macam itu orang itu. Ada yang gesit paling dulu,
Ada yang adem-adem saja, ada yang malah ketinggalan. Nah, itu repot ketinggalan. Terima kasih. Hadallahu yakuma'in. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.